Selamat datang pada mata kuliah Sistem Biologi 31S4103 yang akan diampu oleh saya sendiri Dr. Mary Maria Martirita dari Program Studi Teknik Bioproses Fakultas Bioteknologi Institut Teknologi Del. Sekarang kita akan memasuki topik quorum sensing bagian ketiga. Outline dari kuliah hari ini adalah quorum sensing pada bakteri gram positif yang dicontohkan di sini adalah Staphylococcus aureus dan Bacillus cereus. Pada materi quorum sensing bagian kedua yang membahas mengenai quorum sensing pada bakteri gram negatif telah disampaikan 4 tahap utama pada quorum sensing, yaitu yang pertama, bakteri menghasilkan molekul sinyal biokimia. Kedua, molekul sinyal dilepaskan ke lingkungan secara aktif atau pasif. Ketiga, bila konsentrasinya sudah melewati batas ambang, maka molekul sinyal akan dikenali oleh reseptor spesifik pada sel bakteri tersebut. Dan yang keempat, pengenalan dan ikatan molekul sinyal oleh reseptor spesifik akan menyebabkan terjadinya perubahan regulasi ekspresi gen. Hal yang serupa juga terjadi pada bakteri gram positif. Bakteri gram positif menggunakan autoinducer peptida atau AIP sebagai molekul sinyal. AIP dihasilkan oleh bakteri dan disekresikan keluar sel. Pada beberapa bakteri gram positif, saat konsentrasi AIP tinggi di ekstrasel, AIP akan berikatan dengan reseptor histidin kinase pada membran sel. Ikatan ini akan mengaktifkan reseptor, yaitu reseptor mengalami autofosforilasi dan mentransfer gugus fosfat kepada faktor transkripsi di dalam sitoplasma. Faktor transkripsi yang sudah terfosforilasi ini memberi respons berupa aktivasi transkripsi gen pada regulon quorum sensing. Pada beberapa bakteri gram positif yang lain, AIP akan ditransport kembali ke dalam sel oleh protein transporter yang berada pada membran sel bakteri. Di dalam sel, AIP akan berikatan dengan faktor transkripsi. Ikatan ini akan mengaktifkan faktor transkripsi. Faktor transkripsi yang sudah aktif akan meregulasi ekspresi gen pada regulon quorum sensing. Staphylococcus aureus adalah flora normal pada permukaan kulit dan saluran pernapasan manusia. Merupakan patogen oportunis, dapat menyebabkan infeksi minor pada kulit, pneumonia, bakteremia, dan sepsis. Kemampuannya menyebabkan penyakit disebabkan regulasi quorum sensing dalam mengekspresikan gen yang mengkode faktor virulensi. Sistem quorum sensing pada Staphylococcus aureus diregulasikan oleh gen-gen dalam lokus AGR. AIP yaitu autoinducer peptida disintesis dalam bentuk prekursor oleh gen AGRD. Transporter AGRB memproses prekursor AIP menjadi AIP matang bersamaan dengan proses mentransport AIP keluar sel. Pada konsentrasi AIP tertentu, molekul AIP akan dikenali dan berikatan dengan reseptor histidin kinase AGRC. Reseptor AGRC akan mengalami autofosforilasi setelah berikatan dengan AIP dan mentransfer gugus fosfatnya kepada protein regulator AGRA, sehingga protein regulator AGRA menjadi aktif. AGRA yang sudah aktif akan mengaktifkan promoter P2 dan P3. Promoter P2 menginduksi aktivitas AGR operon, sedangkan promoter P3 mengontrol ekspresi RNA3. Pada level post-transkripsi, RNA3 akan mengaktifasi produksi faktor virulensi gamma hemolisin dan menghambat pembentukan ROT, yang selanjutnya akan menghambat pembentukan faktor virulensi. Komponen lain dalam program virulensi Staphylococcus aureus adalah dihasilkannya biofilm. Selama operon AGR aktif, maka pembentukan biofilm akan terhambat. Biofilm dibentuk saat kepadatan sel rendah, memberikan kesempatan pada Staphylococcus aureus untuk tumbuh dan memperbanyak diri. Komunikasi antar sel lebih intens karena molekul autoinducer lebih terkonsentrasi, hingga dicapai kondisi optimal untuk mensekresikan faktor virulensi. Target terapi pada Staphylococcus aureus adalah mekanisme trade-off antara faktor virulensi dan pembentukan biofilm. Metode terapi melalui pengontrolan operon AGR
dianggap lebih fungsional dalam jangka panjang dibandingkan penggunaan antibiotik untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Berikutnya adalah sistem quorum sensing pada Bacillus cereus. Bacillus cereus juga merupakan patogen oportunis, umumnya menyebabkan infeksi intestinal dan non-intestinal pada sistem pencernaan manusia, yang biasanya disebabkan oleh keracunan makanan. Kemampuan Bacillus cereus menimbulkan diare akut akibat adanya produksi dan sekresi berbagai jenis hemolisin, fosfolipase, dan toksin. Untuk menimbulkan infeksi, Bacillus cereus menghasilkan berbagai faktor virulensi melalui sistem quorum sensing. Umumnya, faktor-faktor virulensi tersebut dihasilkan melalui aktivitas PLCR, yaitu faktor transkripsi utama yang meregulasi ekspresi gen faktor virulensi. Aktivitas PLCR tergantung pada ikatan dengan autoinducer PAP-R aktif, yang banyak dihasilkan pada tahap akhir fase pertumbuhan eksponensial Bacillus cereus. Autoinducer peptida atau AIP pada Bacillus cereus disintesis dalam bentuk prekursor PAP-R oleh gen PAP-R dan dibawa keluar oleh sistem sekretoris. Di luar sel, enzim protease B atau NPRB memotong prekursor PAP-R menjadi beberapa peptida dengan panjang 5, 7, 8, dan 11 asam amino. Peptida-peptida ini merupakan autoinducer aktif. PAP-R AIP aktif dibawa masuk ke dalam sel oleh sistem permease oligopeptida atau OPP. Di dalam sel, AIP berikatan dan mengaktifkan faktor transkripsi PLCR sehingga faktor transkripsi PLCR dapat berikatan dengan DNA dan meregulasi transkripsi gen target. Dari beberapa autoinducer aktif yang dihasilkan, hanya pentapeptida dan heptapeptida yang mampu mengaktifasi PLCR. Autoinducer heptapeptida paling banyak dihasilkan dan dapat mengaktifasi PLCR secara maksimal. PLCR aktif melakukan feedback positif dengan mengontrol ekspresi gen PAP-R untuk menghasilkan prekursor autoinducer PAP-R lebih banyak, mengontrol ekspresi gen PLCR untuk menghasilkan faktor transkripsi PLCR, dan mengontrol ekspresi gen NPRB untuk menghasilkan enzim protease NPRB. Selain itu, PLCR mengontrol ekspresi sekitar 45 gen target, diantaranya adalah beberapa faktor virulensi enterotoksin, hemolisin, fosfolipase, dan protease. Pada penelitian-penelitian yang dilakukan pada awal tahun 2000-an, diketahui bahwa mutasi delesi gen PLCR tidak secara keseluruhan menghilangkan produksi faktor virulensi, karena pada Bacillus cereus terdapat banyak sistem lain yang bertanggung jawab terhadap regulasi faktor virulensi. Walaupun delesi gen PLCR tidak dapat secara menyeluruh menghilangkan produksi faktor virulensi oleh Bacillus cereus, namun penelitian untuk menemukan inhibitor aktivitas PLCR masih terus dilakukan. Salah satu yang melakukan hal tersebut adalah Yehuda dan kawan-kawan yang dilaporkan pada tahun 2019. Mereka menyampaikan bahwa mereka telah dapat mendesain dan mensintesis autoinducer PAP-R dengan melakukan substitusi terhadap residu prolin, asam glutamat, dan fenilalanin dengan variasi 2 atau 3 substitusi. Walaupun berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu diketahui bahwa inhibisi oleh PAP-R sintetis tergantung pada kerapatan sel bakteri, tetapi dalam penelitian Yehuda yang terakhir diketahui bahwa aktivitas PLCR sudah dapat dihambat bahkan dalam periode 24 jam pertama pertumbuhan Bacillus cereus. Penelitian autoinducer PAP-R sintesis ini masih memerlukan waktu untuk dikembangkan, namun memiliki potensi sebagai agensia antivirulensi yang baru. Berikut ini adalah bahan bacaan untuk memperdalam kedua materi tersebut. Terima kasih.